شريك له ولا ند له ولا ولد ولا والد ولا خليط لأن الواحد هو الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمد رسول الله نبي الهدى وبحر الندى وأفضل الخلق جودا وأكرمهم يدا. قالوا تحب محمدا فأجبتهم إني بحب محمد أتعبد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini. Selawat dan salam kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yang pada saat ini kita sedang berada di dalam bulan Rabiul Awal, di mana bulan kelahiran beliau yang sangat patut sama-sama kita peringati supaya kita selalu dapat mengambil pelajaran dari sirah nabawiyah, dari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hari ini kita bisa merasakan Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Yang kami muliakan dan kami hormati anggota DPR RI Komisi 7 Kakanda Dr. Andes Haji Anwar Idris beserta rombongan. Yang kami hormati Manajer Senior Humas Perwakilan SKK Migas Republik Indonesia Bapak Yanin Khalisan beserta rombongan. Yang kami hormati Bapak Kepala BPMA Bapak Teguh Muhammad Faisal. Ini hampir sama nama dengan saya. Kalau Bapak ini ada Teguhnya, kalau saya nggak ada Teguh. Pak Yanin itu di dalam masyarakat Aceh, kalau Teguh itu orang berdarah biru, ningrat. Nah, kalau saya bukan darah biru, darahnya merah, tapi namanya sama. Ya. Kemudian Bapak Wakil Kepala BPMA Bapak Muhammad Najib. Lalu Bapak Ibu penerima bansos COVID-19 masyarakat Aceh Besar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak, baik yang dari Jakarta maupun yang dari Banda Aceh. Ya, semoga bapak-bapak, kalau kata orang Arab, ahlan wa sahlan. Kalau orang Indonesia terjemahannya selamat datang. Tapi kalau kita telusuri lebih detail, kata ahlun itu artinya keluarga. Jadi ketika saya mengucapkan kata ahlan kepada bapak-bapak, itu maknanya kami menganggap bapak-bapak itu bahagia atau keluarga kami juga yang sudah tiba di sini. Lalu kata sahlan secara harfiah artinya mudah. Itu doa kami. Mudah-mudahan ketika Bapak datang kemari tadi itu melalui perjalanan dengan mudah dan akan kembali nanti juga dengan mudah, tiba di tempatnya masing-masing dengan selamat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kami mungkin dalam hal ini ingin memperkenalkan sedikit baik mengenai diri kami maupun tempat ini. Saya bernama Muhammad Faisal, sama tadi seperti Bapak Kepala BPMA. Saya di sini sebagai pimpinan Dayah Darul Ihsan Abu Hurairah.
Dayah itu Pak Yani mungkin agak asing kalau kami orang-orang Aceh sudah mengerti. Kalau Dayah di Pulau Jawa itu sering disebut dengan pesantren. Kalau di Aceh disebut dengan Dayah. Kata orang Dayah itu berasal dari bahasa Arab. Dulu kalau namanya pengajian-pengajian Pak Yani itu di sudut-sudut pojok masjid. Pojok masjid itu namanya zawiyah. Nah, lalu orang Aceh mungkin kesulitan mengucapkan kata zawiyah, sehingga akhirnya ucapannya menjadi dayah. Dan dayah itu sama dengan pesantren di Pulau Jawa atau di luar Aceh. Dayah Darul Ihsan ini sebenarnya bukan dayah baru Pak Yani. Mungkin Pak Anwar sudah sangat paham mengenai Darul Ihsan. Nama Darul Ihsan memang baru muncul di tahun 1999. Sebelumnya ini tempat disebut dengan dayah Abu Turungkali. Abu Turungkali itu pada saatnya, pada masanya beliau itu seorang ulama besar yang dikenal di seluruh pelosok Aceh ini. Makam beliau ada di sebelah sana. Beliau ini lahir mungkin masa perang dengan Belanda, sekitar 1867. Beliau lahirnya tidak di sini Pak Yani. Kenapa? Orang tua beliau itu bergerilya bersama Tengku Cik di Tirol. Tengku Cik di Tirol lahirnya di Pidi sana. Nah, lahir di Pidi, kemudian beliau besar, lalu diasuh oleh ayahnya, kemudian ayahnya pun meninggal di sana dalam perang dengan Belanda. Jadi makam orang tua dari Abu Hasan itu ada di Merdu, Simpang 4 di Kabupaten Pidijaya sekarang. Abu Hasan Turungkali kemudian berangkat hijrah ke Yan, Kedah, Malaysia. Beliau mengaji di sana pada salah seorang ulama yang juga orang Aceh pada dasarnya, Tengku Irsyad Ilmu. Tengku Irsyad Ilmu ini mungkin pada masa penjajahan Belanda sudah kesulitan mengajarkan ngaji karena orang sibuk dengan perang. Akhirnya beliau hijrah ke Yan di Kedah, Malaysia hari ini. Dan beberapa putra-putra Aceh pada saat itu berangkat mengaji di sana pada Tengku Irsyad Ilmu. Setelah menyelesaikan pengajian pada Tengku Irsyad Ilmu, Abu Hasan Turungkali kemudian berangkat ke Makkah Al-Mukarramah, belajar agama pada masyayikh, ulama-ulama yang ada di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Sepulang dari Makkah, beliau sempat mengajar di pesantren gurunya di Yan Kedah sana, lalu baru pulang kemari, barulah mengasaskan tempat ini sekitar 1917. Jadi tempat ini diasas pertama sekali oleh Abu Hasan Turungkali pada tahun 1917. Turungkali itu nama satu kampung Pak Yani, Pak Anwar. Kampung berada di sebelah kampung ini. Kalau kampung ini namanya Kampung Sip. Di sebelah kampung ini Turungkali. Mengapa beliau dinisbahkan kepada Turungkali? Karena orang-orang tua beliau pada dasarnya berasal dari desa sebelah. Namun saat pulang beliau mengasas pesantrennya, dayahnya di Kampung Sip. Nama beliau tetap dinisbahkan kepada Turungkali sebagaimana orang-orang tua beliau. Lalu perjalanan panjang dari tempat ini lahir banyak sekali ulama. Kalau Pak Yani, bapak-bapak, Pak Muhammad Faisal, Pak Anwar, Pak Najib melihat pondok-pondok pesantren yang ada di Aceh, baik di pesisir timur sampai ke Kuala Lumpur atau Kuala Simpang, ataupun di pesisir selatan, pesisir barat selatan sampai ke Aceh Selatan sana, itu pada umumnya lahir dari dayah Turungkali. Mereka kemudian mengembangkan pondok-pondok pesantren. Jadi Abu Turungkali pada masanya sebagai kiblatul ilmi, kiblat ilmu pengetahuan agama pada waktu itu. Namun karena suasananya masih dalam perang dengan Belanda,
akhirnya mereka ini juga di sela-sela belajar disibukkan juga dengan jihad fisabilillah melawan Belanda. Murid-murid ini terkadang harus turun berperang dengan Belanda, dan ini tentu terganggu proses pembelajaran, proses belajar satu. Namun ini berjalan terus sampai tiba masa Jepang tahun 42 masuk Jepang ke Aceh. Nah di sini terbukti total karena semuanya harus turun berperang, dan Abu Tunggali kemudian pindah tempat lain mengajar karena ini sudah menjadi markas mujahidin. Jadi ini daya menjadi markas mujahidin pada waktu itu. Kemudian setelah selesai kemerdekaan Republik Indonesia tahun 45, tidak lama kemudian itu terjadi yang namanya pergolakan di Aceh dengan Darul Islam DI. Nah, dalam DI ini agak aneh saya melihatnya. Abu Tunggali tidak sepaham dengan orang-orang DI. Ya, Abu Tunggali tidak mau berjuang dengan orang DI karena Abu Tunggali dengan pertinya Persatuan Tarbiyah Islamiyah itu punya prinsip bahwa yang namanya Republik Indonesia sudah menjadi saudara. Yang namanya Soekarno pada saat itu sudah sebagai waliul amri. Jadi Abu Tunggali tidak mau terlibat di dalam DI, sehingga Abu Tunggali ini dijemput oleh tentara, kemudian ditempatkan di kota Banda Aceh sana, di Pasar Melayu. Ada rumah dulu bekas rumah Snopburgron. Nah, Snopburgron yang dari Belanda itu dulu pernah punya rumah, ditempatkan di rumah itu oleh pemerintah, diungsikan ke sana supaya beliau ini tidak dipengaruhi oleh orang-orang DI. Tetapi ini mungkin cerita panjang, ada dalam buku yang sudah banyak ditulis oleh para penulis, termasuk ada buku yang saya juga sudah menulisnya, yang mungkin nanti Ustaz Mustafa bisa kita berikan buku ini, kita hadiahkan kepada Pak Yani dan bapak-bapak yang lain. Lalu daerah ini vakum sejak masa vakum, tidak ada lagi kegiatan. Abu Tunggali sudah mengajar mengaji di Penayung sana sampai beliau wafat tahun 1973 wafat. Tempat ini vakum, tidak ada kegiatan, beliau dimakamkan di sana. Lalu kami bersama kawan-kawan guru-guru di sini mencoba membangun kembali, tapi dengan pola yang sudah kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Hari ini Darul Ihsan tidak hanya mengejarkan kitab-kitab kuning saja, ya, tetapi kita sudah buka madrasah di dalamnya. Ada madrasah sanawiyah, ada madrasah aliyah, ada sekolah menengah kejuruan SMK. Bahkan insya Allah mungkin dalam waktu yang tidak lama kita sedang mengusahakan bisa lahir Ma'had Ali, semacam perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Mudah-mudahan dengan doa Bapak Anwar, bapak-bapak, ini bisa terwujud segera. Jadi hari ini kita di sini masih mengajarkan yang namanya kitab-kitab kuning, Pak Anwar. Mulai dari Matan Tatrib, Bajuri, I'anatul Talibin, Kifayatul Awam, dan lain-lain. Itu masih kita tidak hilangkan karena itu adalah asas, ya, yang menjadi pondasi bagi kita dalam rangka penguatan akidah anak-anak ini, dalam rangka penguatan ilmu-ilmu keagamaan. Lalu baru kita isi dia dengan ilmu-ilmu pengetahuan umum, sehingga hari ini alumni-alumni kita ada yang sudah menjadi dokter, ada yang sudah menjadi tentara, ada yang sudah menjadi polisi, ada yang sudah di mana-mana, sudah berada di mana-mana. Mereka ada yang menyambung sekolah ke Mesir, ke Kairo, ada yang menyambung sekolah ke Oman, ada yang menyambung sekolah ke Yaman, ada yang di Malaysia, ada yang di Pulau Jawa sampai ke Surabaya sana, ya kan? Mungkin Pak Anwar lebih tahu. Alhamdulillah, inilah semua nikmat Allah, ya, yang Allah berikan kepada kami. Ini mungkin sekilas yang dapat saya sampaikan kepada bapak-bapak semuanya. Sesungguhnya saya sebenarnya ingin mendengarkan lebih banyak dari bapak-bapak
jangan saya yang berbicara banyak. Jadi oleh karena itu mungkin ya dalam rangka pembagian bantuan COVID-19 ini ya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada SKK Migas, kepada BPMA, ya, mobil khusus kepada Bapak Kakanda Haji Anwar Idris. Ini Kakanda kami, beliau ini sudah seperti rumah sendiri. Beliau selalu datang kemari, bahkan mobil beliau di sini terus, nggak pindah-pindah. Ini tanda bahwa beliau adalah orang di dalam sini, Pak. Jadi atas bantuan yang diberikan untuk kita salurkan kepada masyarakat di Aceh Besar ini, kami atas nama masyarakat Aceh Besar, pimpinan Daerah Darul Ihsan mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak, dan kami akhiri sambutan kami ini dengan mengucapkan billahil hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.